Topik bahasan kita kali ini adalah lebar bus data. Ini merupakan kelanjutan dari bahasan sesi yang lalu. Agar lebih mudah untuk memahaminya, saya akan coba untuk mengulas apa yang telah kita bahas pada sesi yang lalu. Telah dijelaskan bahwa data di dalam komputer itu akan ditransmisikan dari satu komponen ke komponen lainnya. Contohnya secara ringkas. Data yang berasal dari alat input, misalnya dari keyboard atau mouse, atau yang berasal dari flash disk, dari hard disk, dari SSD, itu nanti akan dikirim ke chipset. Dalam kaitan ini pada motherboard sistem ini, chipsetnya adalah PCH, platform controller hub. Kemudian data itu akan diteruskan ke memori controller yang sudah ada di dalam prosesor, yang terintegrasi di dalamnya. Kemudian data itu disalurkan ke memori utama, atau orang umum menyebutnya RAM. Disitulah data disimpan. Begitu seterusnya. Sehingga di sini dapatlah kita pikirkan di antara komponen-komponen ini pasti ada saluran-saluran. Saluran inilah yang dikenal dengan nama bus atau jalur. Bus atau jalur ini tidak hanya terdiri dari satu kabel. Itu memiliki banyak kabel. Jumlahnya tidak hanya sekedar puluhan, tapi bisa mencapai lebih dari 100. Nah, saluran-saluran pada bus ini bisa dikelompokkan menjadi 3. Yaitu di sini ada control bus atau bus control. Ada data bus atau bus data. Dan ada address bus atau bus alamat. Yang kita bahas kali ini adalah tentang bus datanya ini. Patut diketahui bahwa bus ini tidak hanya terdapat pada motherboardnya saja. Dia juga terdapat pada prosesornya. Di mana bus pada prosesor itu nanti akan tersambung dengan bus yang ada pada motherboardnya. Nah, bus khususnya untuk yang bus data ini, untuk setiap prosesor atau untuk setiap motherboard atau untuk setiap komputer itu berbeda-beda banyaknya. Ada yang memiliki 8 saluran, ada yang 16, ada yang 32, ada yang 64. Jadi saluran-saluran kabel-kabel yang menghubungkan di antara dua komponen. Nah, di sini kita bahas sejarahnya mulai dari awal. Pada awalnya, jumlah saluran tentang bus ini yang khusus digunakan untuk aliran data itu hanya ada 8 saluran. Di mana 8 saluran ini secara bersama-sama hanya bisa mengirimkan 1 byte data atau 1 karakter saja. Pada bahasan yang lalu sudah jelas sudah ya, untuk 1 karakter pengiriman datanya membutuhkan 8 saluran. Atau yang nanti dikenal membutuhkan 8 bit. Di mana bit itu akan mengacu pada tegangan lemah dengan tegangan kuat, yaitu 0 dan 1. Seperti yang kita bahas pada sesi yang lalu. Jadi di sini komputer pada awalnya dia itu memiliki banyaknya bus data, ini ada 8 saluran. Ini dikenal dengan nama 8 bit. Di mana dia 8 bit ini atau 8 saluran itu dalam 1 kali mengirim data, 1 siklus pengiriman, hanya 1 byte data yang mampu dikirimkan. Atau 1 karakter. Pada perkembangan berikutnya, dikembangkanlah bus ini. Tidak hanya memiliki 8 kabel atau 8 bit, tapi dia dikembangkan menjadi 2 kali lipat. Yaitu jumlah salurannya ini ada 16. Sehingga di sini data yang bisa dikirimkan menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 2 byte data. Kalau ini hanya 1 byte data, kalau ini menjadi 2 byte data, 2 kali lipat. Karena di sini setiap 8 bit itu hanya bisa mengirimkan 1 byte data untuk setiap 8 bitnya. Bukankah sudah dibahas pada sesi yang lalu 1 byte itu sama dengan 8 bit?
Nah, pada perkembangan berikutnya lagi, jumlah saluran pada bus data ini ditingkatkan lagi menjadi 2 kali lipat, yaitu menjadi 32 saluran. Komputer yang semacam ini itu dikenal dengan nama nanti komputer 32 bit. Prosesornya pun akan dikenal dengan nama prosesor 32 bit. Karena bus datanya ukurannya sebanyak 32 bit. Karena setiap 8 bitnya mampu mengirim 1 byte data. Kalau 32 berarti dia mampu mengirimkan 4 byte data untuk 1 kali siklus pengiriman. Nah, pada perkembangan berikutnya lagi, dikembangkan lagi menjadi 2 kali lipatnya lagi, di mana jumlah salurannya itu menjadi 64. Sehingga dia dikenal dengan nama komputer 64 bit, atau kalau itu prosesor 64 bit. Artinya, prosesor tersebut bus datanya memiliki saluran sebanyak 64 buah. Nah, di sini banyaknya data yang dikirim, untuk sekali kirim itu sebanyak 8 byte. Karena setiap 8 bit itu mampu mengirimkan 1 byte data. Atau dengan kata lain, setiap 8 bit mampu mengirimkan 1 karakter. Nah, komputer-komputer zaman sekarang itu kebanyakan adalah tipe komputer 64 bit. Baik itu yang diproduksi oleh Intel maupun AMD. Yang model sekarang hampir seluruhnya, kalau tidak total memang seluruhnya, itu sudah berukuran 64 bit. Nah, banyaknya saluran bus data inilah yang dikenal dengan nama lebar bus data. Di mana kalau dalam bahasa aslinya Inggris, ya bahasa Inggris dikenal dengan nama bus width, artinya lebar bus. Mengapa dia disebut lebar bus? Coba kita lihat. Bus data ini adalah saluran untuk tempatnya data melintas. Kalau di sini hanya 8 bit, kelihatan itu sempit. Ketika dia sudah ditingkatkan menjadi 16 bit, ini tampak dia lebih lebar jalannya. Yang 32 bit lebih lebar lagi. Sedangkan yang 64 bit lebih lebar lagi. Itulah sebabnya maka dia disebut lebar bus. Dalam artian ini sebenarnya itu adalah lebar bus data. Nah, kalau di prosesor biasanya ada sebutan begini. Prosesor x8664 bit atau prosesor x8664. Angka 64 ini merupakan lebar busnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan, semakin lebar busnya, maka semakin cepat komputer itu dalam pengiriman datanya, dalam transmisi datanya. Karena dalam 1 kali kirim data, jumlah data yang dikirimkan banyak. Saya ulang, kalau dia 8 bit, 1 kali pengiriman data hanyalah 1 byte data atau 1 karakter. Kalau dia 16 bit, maka dalam 1 siklus pengiriman data mampu mengirimkan 2 byte data atau 2 karakter. Kalau 32 bit, maka dalam 1 kali siklus pengiriman data, dia mampu mengirimkan 4 byte data atau 4 karakter. Sedangkan yang 64 bit ini dalam 1 kali siklus transmisi data atau pengiriman data mampu mengirimkan 8 byte data atau 8 karakter. Nah, ini sekilas bahasan mengenai lebar bus. Kita ketemu pada sesi selanjutnya.